Star Friends, apa kabar? Seneng banget nih kita hari ini jumpa lagi hari Jumat di acara seru-seruan kita, acara Star Friday, Creative Talks on Friday. Nah, hari ini saya akan menjadi bintang tamu sekalian jadi host. Ya, saya Novan Maridal ya, nanti pasti bicara seru-seruan banget nih sama 4 orang jagoan kita, jawara kita yang sudah malang melintang di dunia per-IO-an ya. Nah, sekarang, oh ya, kita tahu nggak nih, ternyata tanggal 9 September 2021 yang lalu, Starlight itu baru saja merayakan 12 tahun anniversary. 12 tahun tuh bukan usia yang pendek loh, itu kalau anak tuh udah bisa jadi SD loh, SD lulus ya, lulus SD loh, udah SMP kan? SMA kalau dimasuk percepatan ya. Kalau nah, sebelum kita ngobrol, saya mau ngasih tahu semua untuk teman-teman Star Friends ya, kalau semua nih kita yang ada di sini beserta seluruh kru sudah melakukan protokol kesehatan dan juga kita semua udah divaksin. Pokoknya kalau mengenai masalah kesehatan, Starlight numero uno. Ya. Nah, biar kenal makanya teman-teman yang di sini kita buka maskernya aja ya, biar kelihatan banget nih wajah-wajah asli cantik dan gantengnya ini. Nah, yang selama ini ada di belakang layar Starlight ya, yang selama ini berdarah-darah tapi tetap bahagia melakukan pekerjaan. Pasti bahagia ya? Bahagia. Oh ya, boleh dong kenalan dulu dari ujung. Oke, halo Star Friends, nama saya Giri. Saya di sini sebagai Head of Activation. Head of Activation berarti yang langsung ke lapangan ya? Iya betul, lebih banyak koordinasi. Koordinasi di lapangan. Bukan yang bersih-bersih loh, Mas. Pokoknya yang pertama diteriakin pertama sama klien kalau ada apa-apa. Nah, oke. Selanjutnya, Nah, kenalkan semua Star Friends, nama saya Minhat. Di sini saya sebagai Head of Creative. itu jadi kayak otaknya ya. Kalau mau ada desain dan lain-lain, semua kreativitinya dari Ya, Minhat. betul. Oke. Kebanyakan di belakang layar kalau saya. Belakang layar. Kan Oke. dengan raut mukanya ya. Karena tidak menjual. Iya. Kalau ini masih bagus. Tapi Pak. Nggak masalah kalau belum jual, ada yang mau beli nggak? Udah Nggak dealer laku. juga nggak? Iya, dari lu nggak laku. Tanggal belakang aja. Sorry. Ini maaf loh, sampai ya. Udah di etalase diskon, kasih ambil yang belakang. Yang belakang yang diambil. Durasi, Oke. durasi. Ayo, lanjut. Perkenalkan, nama saya Ali. Saya sebagai project manager di Starlight. Berarti kerja bareng sama Gary ya? Ya. Nah, oke. Sama Mas Gary. Nah, ini dia. Istilahnya kalau sekarang Wonder Woman gitu. Enggak, saya biasa cuma dianggap laki, bukan cewek di sini. Mohon maaf. Halo Star Friends semua, saya Ria. Saya sebagai Head of Account di Starlight. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, Head of Account itu biasanya mereka yang garda terdepan pertama kalau datang ke klien, bener ya? Yes. Kalau presentasi dan lain-lain gitu ya? Sebelum mereka diomelin, saya dulu diomelin. Doang udah itu ya. Oke, jadi kita udah kenalan dari ujung ya. Ada Gary, Minhat, Ali, dan Ria. Udah lama banget ya kita nggak ketemu ya? Banget. Banget ya, kangen banget loh. Setelah offline lah ya, setelah Iya. setelah pandemi ini lah ya. Pandemi ini udah nggak. Rasanya tuh beda aja gitu kalau misalnya offline ya. Kalau offline itu kan apa ya kalau gitu ya? Dak-dikduknya berasa dan emang Ada keringetannya euforianya juga tuh ada, kelihatan. euforianya itu ada. Kangen kan megang mic, Oh, kangen banget. bukan yang megang. Megang mic terus gak dipakein baju macem-macem ya. Kayak gini. Ya. Sekarang jadi klien. Oh iya, sekarang kliennya, maaf. Ya, bersyukur banget hari ini ya kita bisa ngerayain anniversary Starlight yang ke berapa? 12 ya. Dan juga atas anugerah dan berkat Tuhan juga kita Starlight bisa melewati segala perjuangan, terutama di masa pandemi yang sekarang ini ya. Meskipun kita kangen nostalgia, cerita-cerita seru di balik event, tapi tetap aja namanya pandemi ya harus kita jalani apa adanya ya. Nah, nggak berasa banget yang udah 12 tahun ya, 12 tahun kita lihat. Nah, kita mau tahu nih kayak apa sih event-event Starlight selama 12 tahun ya. Pastinya ada muka saya nggak sih di situ? Kita coba lihat. Kita lihat ya. Kita lihat. Ya, kita lihat highlight berikut ini.
Kalau udah melihat video kayak gitu kayaknya berasanya gimana ya, kangen ya. Berasa kayak ada sesuatu yang tertinggal di hati. Ih. Ini Abis nonton muka gua pengen antara ekspresi Korea apa. atau film ini tuh bahas. Ya, tadi kita udah sama-sama mengenang zaman-zaman offline dulu, zaman-zaman keseruan kita dulu ya, zaman masih muda dulu ya. Nah, sebenarnya kalau ngelihat kesuksesan Starlight selama 12 tahun itu, kita boleh dong dibocorin tips-tipsnya, kiat dia gitu kan, dan kenapa bisa berinovasi di zaman online yang lagi udah lagi orang pada ambruk-ambrukan tapi kalian masih bisa survive. Siapa duluan nih? Ria duluan. Jadi kalau untuk tips-tipsnya sendiri tuh ibarat kata kita kayak memberikan apa yang dimau klien sih, memberikan yang terbaik. Yang lah terbaik ya. sebenarnya. Walaupun kita yang tadi Mas Nova bilang ingat cucuran air mata, tapi kalau misalkan klien kita ngeliat kliennya tuh happy, acaranya sukses tuh kita punya kayak kesenangan tersendiri. Lunas terbayang semua ya. lunas. Yang tadinya begadang, yang tadinya walaupun begadang tidur cuma sejam 2 jam gitu, tapi terbayar dulu kalau misalkan Seketika omelan-omelan klien itu berubah menjadi tawa dan canda gitu ya. omelan mah udah kayak masuk ke Jangan. kuping. Itu penting, itu kan harus cerna. Iya. Tapi kan maksudnya udah terbiasa yang tadinya kalau dulu Mas Novan ya, Ya. kalau mendengerin omelan klien tuh kayak pengen nangis. Cuman kalau sekarang Karena sebenarnya di balik omelan itu Betul, banyak betul, input-input ya, banyak. kritik Iya, membangun. Buat Itu kita bener sih. improve sebenarnya. Iya, karena sebenarnya mereka ngomel tapi sayang. iya, benar. Nah, ada yang mau nambahin mungkin? Betul. Gimana? Ali? Mungkin. Kalau dari gue sih kita harus lebih cepat beradaptasi sih Mas. Pasti ya. Sekarang ini kalau dulu pertama kali kita ketemu kan itu kayak masih junior tuh Mas kemarin. 2005 Komo Junior. Tadi gue lihat di video Dia yang baru- tadi kan lihat Mas Iya. Ali Masih unyu-unyu. cilik-cilik. Gitu kan. Kalau di Bialate dulu itu masih kalau dibilang tadi katanya gue masih baru punya anak 1, sekarang anaknya udah mau 5 anaknya. Ini serius? Serius, udah Oh iya, 5. hebat. Tapi bener kan lihat mukanya masih kelihatan kayak Tapi belum. kalau lagi kenal sama yang lain sih enggak. Kita jadi gini sih sama ini juga sih Mas, kita punya generasi millennials dan generasi Z yang memang terus bertukar pikiran sama kita gitu di Iya. tim kita juga ada beberapa tim yang memang mereka juga punya experience tersendiri kan Mas. Ya. Dan kita kan harus adaptasi juga kan sama mereka. Jadi ya setidaknya dari situ kita bisa menyesuaikan dari experience mereka dengan kita, akhirnya seperti apa kita akan implementasikan di lapangan. Jadi adaptasi di sini memang bukan cuma ke klien aja, apa maunya klien, tapi juga adaptasi dengan internal ya. Internal. Menyesuaikan. Ya, benar. Jadi kayak zaman online ini seperti sekarang yang ada di FOH itu ada William, ada Christian, ada Lintang, ada Regaf, ada Ucok, Renita. Jadi emang beberapa tim kita memang benar-benar fresh lah. Masih muda. itu. Nggak beda jauh sebenarnya Sama, kita. jadinya nggak beda jauh Mas. Ini doang. Beda apa? Nggak 1 beda. tahun cahaya. Gila men, 1 tahun cahaya udah jadi fosil. Oke, Ali, jadi adaptasi tadi. Kalau dari Ria memberikan yang terbaik buat klien. Kalau dari Mihat ada tips Kalau apa? dari kita sih sebenarnya terus berkreasi ya, karena ini kan kita ngomong sebagai head of kreatif, jadi kita harus balik lagi beradaptasi, tapi kita justru mencari teknologi-teknologi yang baru yang bisa kita terapkan. Ya. Paling gampang adalah biasanya kan kita offline, begitu kena pandemi langsung banting setir online. Jadi memang sekali lagi buat teman-teman juga ya, pandemi ini bukan saat untuk kita menyerah, bener ya? Betul. Justru di bawah tekanan itu semua justru bisa meningkatkan kreativitas. Tadi seperti yang Minhat bilang, pandemi is not a problem ya. Justru itu semakin kreativitasnya makin menggila, bener ya? Ada solusi sebenarnya. Iya, solusi ya. Ingat ya semua buat teman-teman ini buat kita semua. Jadi jangan menyerah sama pandemi. Makasih. Jadi terus berkreasi, terus tadi memberikan yang terbaik dan beradaptasi. Adaptasi. Nah, sekarang dari Gary. Kalau aku mungkin nambahinnya dari sisi operasional juga ya, bareng Ali. Tadi selain memang kita lebih banyak berkecimpung untuk operasional kan. Ya. Makanya memang untuk memudahkan pekerjaan kita, Mas Novan, kita punya yang namanya ISO juga. Ya, ISO sama satu lagi kita punya
absen secara digital sekarang. Jadi kita bisa memastikan bahwa kalau misalnya kita ada offline, offline, kita memastikan bahwa SPG ini datang tepat waktu, titiknya tepat, kita bisa melihatnya dari situ, durasi jam kerja dia, kita bisa pantau dari situ. Jadi lebih memudahkan kita lah dari tim yang supervisi di atasnya untuk monitoring tim kita. Gitu. ISO itu biasanya kalau yang saya tahu, karena saya juga dulu kerja di korporasi ya, biasanya itu hanya dibutuhkan kalau sebuah perusahaan-perusahaan ya, perusahaan makanan dan minuman ya, perusahaan dan ya. Tapi ini sebuah perusahaan event organizer ada ISO-nya ya? Iya. ISO yang 9001 itu ya? 9001 kita pakai. Wow, top. Beneran, top, keren. Ini sekali lagi membuktikan bahwa teman-teman dari Starlight itu memang nggak main-main ya untuk memberikan tadi Mbak Ria bilang servis yang terbaik. Dan ini juga salah satu yang untuk cepat beradaptasi yang tadi ya dari Mas Ali bilang. Dan juga sekali lagi kreativitas. Karena kalau mau sama kayak yang lain apa bedanya? Bener ya? Karena dengan ada ISO ini orang juga pasti mandangnya beda nggak sih? Ya kan? Wah nih orang nih udah qualified nih, ya nih serius nih mau memberikan servis yang terbaik. Keren. Boleh dong sekali lagi tepuk tangan ya. Buat teman-teman juga nih yang di luaran yang baru tahu ada IO yang ada ISO, kayaknya kalau saya baru tahu ini. Ya, jadi mau nambahin juga sebenarnya nggak banyak IO itu yang ISO certified. Oh iya. Benar sih, saya juga baru dengar itu. Terus? Karena balik lagi ISO itu adalah standar operasional. Ya. Jadi kebanyakan dipakai di bagian-bagian manufacturing. Benar. Kerjaannya kayak berjalan. Ya. Jadi kita masuk ke industri yang kreativitas. Tapi kita di sini mau memperbaiki dokumentasi kita dan SOP kerja kita. Jadi kita mengapply di ISO. Ya, itu kalau dari sisi mereka. Kalau kita dari sisi klien masih klien ya. Kalau dari sisi klien juga kita memandangnya kalau sebuah perusahaan sudah ada ISO, ya sudahlah ya. Mau ngapain lagi udah oke lah, pasti udah oke ya. Oke, terima kasih. Nah, ngomong-ngomong semua tadi ini tips-tips dan lain-lain dari tips dan kiat selama 12 tahun, nggak mungkin lah kalau nggak dapat penghargaan, bener ya? Karena penghargaan ini juga bukan cuma sebuah penghargaan, tapi juga sebagai bentuk pengakuan, bener ya? Pengakuan atas kerja keras kalian semua, teman-teman dari Starlight. Nah, yang saya dengar-dengar nih, kalian katanya nih baru dapat award langsung 2. Ya. Benar ya, untuk 2 kategori. Sebagai agensi yang membantu Sosro Fruity sebagai the most creative communication dari kategori brand activation and integrated campaign. Gila, boleh sombong nggak? Boleh. Nggak, sebentar. Ini award ini diraih saat pandemi ini. Betul. Top ya. Sementara di tempat lain orang-orang masih bingung mau cari ini gimana, kalian udah langsung dapat award. Boleh dong ceritain. Kita udah siapa yang mau cerita? Gary, silakan. Sebelumnya terima kasih buat Sinar Sosro, terutama Ibu Dewi dan juga rekan-rekan semua dari Fruity yang memberikan kita kepercayaan dan kesempatan untuk kita bisa menjalankan kegiatan Fruity World Festival. Sebenarnya event ini kita jalankan di tahun 2000 yang pada saat kita mendapatkan penghargaan ini. 2020. Ya, 2020. 2020 ya. Tapi kita tetap menjalankan event ini di 2021 karena memang setelah kita review, acara ini cukup sukses juga dari sisi target pencapaian peserta ataupun dari views juga itu cukup tinggi lah. Karena kemarin kita punya dari target 800 peserta yang ikut di acara ini, kita bisa masuk di 1.300. Wow. Dan di tahun 2021 kemarin, yang baru banget nih kita jalan di bulan September kemarin, awal September, itu dari target kita 2.000 peserta, ini kita masuk di 2.300 peserta lah. Wow. Dan untuk views-nya itu dari kita bisa ngejar di 41.000 views. Untuk yang kita kemarin ada 2 episode, yang episode kedua itu kita kejar di 41.000 views dan juga 3.500 concurrent views. Wow, keren. Nah, ngomong-ngomong lagi, balik lagi ke anniversary yang 12 tahun ini. Apa aja sih sebenarnya yang jadi inovasi Starlight di 12 tahun ini, anniversary ini? Ya, yang pasti sekarang kita juga udah mulai ngembangin juga nih Mas Novan, karena kita juga udah mulai build studio di kantor kita.
Jadi kreativitasnya itu terjadi di rumah kita sendiri, istilah di kandang kita sendiri lah. Jadi begitu kita punya ide dari tim kreatif nih, dari timnya Minhat, kita bisa langsung eksekusi, kita bisa trial, kita bisa coba lagi. Karena jadi ide kreativitasnya bisa langsung dieksekusi lah melalui multimedia dan juga produksi dan juga live streaming gitu. Fresh langsung ya. Betul, Jadi, fresh ping from the muncul, oven lah itu. ping langsung muncul. Cobain di lagi eksekusi. langsung. Ya, sebab Gitu. kadang kalau misalnya nih, misalnya ya kalau muncul idenya di sini, terus studionya di mana jauh, itu kadang macet di jalan bisa Hilang lagi. hilang lagi. Iya, kalau ini kita langsung kita. Fresh from the oven. Iya. Dan kita juga dibantu juga sama tim kita, ada Mas Galih juga yang banyak bantu kita ngembangin. Nah, ini bisa lihat nih Mas Galih. Ya, Mas Galih itu di belakang kita udah pampang di sana fotonya. Nah, di sana kita coba ngembangin yang namanya aksimetri sebenarnya, Mas Novan, untuk event-event digital yang sekarang kita jalankan. Yang pastinya berbeda dengan event-event yang biasa kita misalnya pakai Vmix dan yang lain-lainnya gitu loh. Apa? Aksimetri. Aksimetri apa sih? Aksimetri itu jadi sebenarnya ini lebih kita pakai aksimetri itu biar secara tampilan itu nggak boring, karena kan kalau kita lihat event-event digital kan sekarang ya still gitu. Nah, dengan adanya aksimetri itu kita bisa memperkaya tampilan. Nah, mungkin contohnya kayak coba operator dikasih nah kayak gini. Mas Novan, kita bisa moving, kamera movement, nanti bisa ambil angle dari atas, baru. Nah, kalau di program kayak di Vmix itu nggak bisa. Gitu, ini hanya ada di aksimetri dan kita bisa menggunakan 3D untuk di tampilannya gitu. Jadi seolah-olah memang kita tuh kayak ada lihat ada yang dari balkon ya, ada yang lihat dari seolah-olah kita ada di Nah, sana. ini yang dari jauh nih dia kan, kita zoom out gitu Mas Novan. Keren. Sebenarnya kalau bisa kalau diproduksi itu kan kamera Iya. Benar-benar. Ya, pakai Jimmy-Jeep. kalau dengan eksekusi ini kita udah bisa Langsung dari programnya lah istilahnya, kita namanya dari program. Oh gitu. udah nggak perlu banyak program dan biayanya pun ya sebesar itulah. Ya walaupun memang ada perbedaan kalau kita pakai yang cuma Vmix saja dengan aksimetri, karena secara program developnya lebih sulit juga dan kita menggunakan asetnya 3D juga kan di sini gitu Mas Novan. Iya. Jadi memang ada perbedaan dari range harga juga sih kalau untuk event-event kita pakai aksimetri gitu. Jadi itu memang benar-benar udah satu tempat you can do anything. Yes. One stop solution tadi ya. Iya betul, salah satunya ini juga. Nggak usah. Jadi datang satu tempat semuanya ada. Ada. Kalau saya mau podcast, Bisa. webinar, Bisa. Mau apa lagi? Mau jadi MC? Mau MC bisa. Bisa. Juga gua. Silakan hubungi nomor di bawah ini. ya benar ya. Jadi memang itu adalah jawaban yang langsung direspon ya, yang mungkin permintaan demand dari para klien yang langsung cepat sekali, yang tadi Ali bilang harus cepat beradaptasi dan dibutuhkan kreativitas yang langsung bisa menjawab semua tantangan itu. Keren, Ya. keren banget ya. Nah sekarang ngomong mengenai virtual event, mungkin ada yang kan kita ini keren banget nih ya. Tampilannya kayak gini nih, ada nggak sih kayak semacam sebutan untuk ini apa gitu? Mungkin dari Minhat mungkin bisa. Nah, dalam hal virtual event ini nih Mas, jadi biasanya kan kalau IOU sekarang banyak tuh virtual event, Yeah. gitu kan. Yang membedakan itu adalah kalau kebanyakan orang mereka mengklaim itu virtual, paling artinya usernya di sana, yang exhibitionnya di sini, Yeah. kan. Nah, jadi ceritanya remote. Ya. Nah, kalau virtual event yang kita lakukan adalah imersif. Jadi kita akan membawa user seolah-olah dia ada di lokasi eventnya. Iya. Gitu. Nah, jadi kayak contohnya nih kita lihat di sebelah sini videonya. Nah, ini website virtual yang kita bikin untuk Fruity. Jadi kita basically bisa lihat bahwa kita seolah-olah lagi ada di kebun, Ya. dan ini ada booth-boothnya masing-masing, itu ada tema-temanya sendiri, ada games, ada art, ada fashion. Nah itu jadi seolah-olah kita ada di sana dan kontrolnya pun ada di user. Jadi saya mau gerak kiri, saya mau gerak kanan, itu mereka yang decide sendiri mau bergeraknya di mana. Nggak tergantung berapa, meskipun usernya banyak bisa juga. Bisa, nggak ada masalah. Wow. Kalau ini kan video syutingnya ya. Iya. Kalau di websitenya itu basically kita tinggal klik aja, kita maunya ke sini, kita maunya ke sini. Oh keren ya. Ya, jadi kalau website biasa itu kan sistemnya scrolling ya, Ya. jadi turun ke bawah gitu. Kalau ini basically kiri kanan
depan belakang. Jadi Kayak main games ya? Kayak pegang konsol. Iya ya, kayak megang konsol gitu ya. Misalnya di situ ada kayak stand atau ada misalnya kita mau masuk ke lobby gitu, bisa juga gitu ya? bisa. Jadi contohnya kalau di Fruity ini ada stand misalnya di sini ya tadi kayak gitu kan ada tenda. Nah, misalnya kita mau beli produknya, itu kita klik ke sana dia otomatis langsung ke online shop mereka. Wow, Gitu. keren. Terus kalau misalnya kita mau ke stage, kita mau nonton Iya. streaming, nah kita klik stage-nya dia akan langsung masuk ke streamingnya YouTube. Gitu. Iya, buat Nah, ini oh ini yang online stand shop itu mereka. bisa beli ya. Wah, ini buat kita nih para user kayak gini ngenakin banget loh. Ya, jadi nggak bosen gitu kan. Yang ada kan kita selama ini cuma ngeliat ya udah stand still aja kan. Tapi ini kayak seolah-olah kita kayak jalan gitu ya. Kayak pakai apa tuh yang kacamata tuh? Nah, VR Google yang kayak gitu ya. Keren. Pernah nggak sih kalian lagi buat yang konten yang mengenai anak-anak kayak gitu? Waduh, anak-anak Konten ya, kalau event kan sering dong ya, Iya, sering iya. dulu. Nah, sekarang konten anak-anak. Nah, anak-anak kan, apalagi kalau sekarang nih, mungkin Ria tahu anak-anak kalau seneng kan kalau megang gadget-gadget kayak gitu kan. Nah, sekarang konten anak-anak yang edukatif gitu. Ya, Ada? Ada. Jadi basically kita lagi godok juga nih untuk acara-acara anak atau konten. Dan kita juga meng-hire ada ahlinya juga nih yang sangat passion juga untuk anak-anak. Iya. Itu namanya Kasiska. Nah, Kasiska pada saat ini masih belum bisa join di studio, jadi kita panggil secara remote, Virtual. secara virtual. Secara virtual. Nah, Kak ini Siska. coba kita lihat. Nah, ini dia. Kak Siska. Kak Siska. Halo Kak Siska. Kak Siska, saya Novan. Halo Novan, hai teman-teman. Tadi di sini teman-teman udah bilang katanya Starlight lagi buat konten untuk anak-anak ya, konten edukasi juga. Boleh dong Kak, tolong jelasin ke kita dong apa itu namanya, mengenai apa? Silakan Kak Siska. Ya, halo teman-teman semua. Nama saya Siska. Saya dari tim project My Doremi Musical Garden. Ini namanya My Doremi ya? Ya betul, nama ini ya My Doremi Musical Garden. Kenapa kita pilih My Doremi Musical Garden? My Doremi Musical Garden ini untuk mengajarkan teori musik ke anak-anak dari usia dini ya. Yang membedakan kita dari konten-konten lain, karena biasanya konten-konten lain tuh isinya hanya lagu, musik, video gitu ya. Kalau kita ini lebih ke ada pengajaran teori-teori musik. Nama My Doremi ya. Jadi belajar teori sekaligus belajar musiknya juga, nyanyinya juga ya Kak ya? Ya, belajar teori musik juga nanti juga akan belajar nyanyi. Karena kan untuk belajar main musik itu kita harus tahu teorinya dulu kan, basicnya dulu gitu. Oke ya. Nah dari anak-anak yang dan itu rencananya mau launchingnya kira-kira kapan Kak? Kita Tunggu tanggal mainnya. Ya, kira-kira sih bulan Oktober ya. Terus nama My Doremi ini kita ambil dari kan kalau belajar not balok itu ya selalu dimulai dari not apa? Ayo. Do. Nah, do betul. Jadi do re mi. Jadi konsep kita ini anak-anak sambil belajar do re mi dan dia memiliki My-nya ini jadi memiliki dia merasa memiliki belonging si do re mi ini gitu. Iya. Oh, oke. Boleh ada bocoran nggak sih yang Doremi ini mungkin jinglenya atau apa gitu ya? Penasaran. Ada. Kita coba. Bocorannya. Nggak apa-apa ya, Kak Siska ya. Komen. Mulai dong, gimana? Satu. Ya itu kan udah tadi. Mana nggak kedengeran belum? Gimana sih Mas Novan? Tampilin di sini, tampilin. Oke, kita lihat. Halo Kak Cira. Hai Rere, hai adik-adik semua yang di rumah, apa kabar? Bertemu lagi dengan Kak Sira dan Rere. Wah, nggak sabar nih mau segera lihat ini dan semua itu nanti bisa dilihat di mydoremi.com. Ya, betul. Iya. WhatsApp-nya itu mydoremi.com.
Iya. Sambil nyanyi-nyanyi nanti. Sambil Kayak tadi parap Tapi tapi bulan-bulan Oktober itu akan sering mendengar lagu gitu kayaknya. Khususnya orang tua yang punya anak umur 5 sampai 4 sampai 8 tahun lah ya. Karena anak aku kan juga masih di 6 tahun. Iya. Nah, jadi itu senang banget begitu diceritain bahwa kita mau launching yang namanya Doremi ini karakter-karakter juga di rumah udah ada contekan dikit lah. contekannya ya. Wah, berarti Oktober sebentar lagi dong. Sebentar lagi. Gimana Kak Siska sudah siap ya membawa warna baru dalam edukasi anak-anak ya, Kak Siska? Mantap. Mantap. Gila. Oke, jadi itu salah satu perbedaannya itu tadi ya, bisa berinteraksi langsung. Nah, namanya sendiri nih, penasaran? Kan namanya My Do Re Mi. Nah, kenapa Kak sih diambil nama itu? Kenapa? Ya tadi kan saya udah bilang ya kalau kita untuk belajar not balok itu selalu kita akan dimulai dengan nada paling dasar kan. Nada paling dasar adalah apa tadi Ria? Oh. ini suka nyanyi-nyanyi. Ya kan? Do Re Mi gitu. Do Re Mi ya. Dan itu memang hal yang sangat gampang diingat ya Iya. sama Iya, anak-anak. simple. My Do Re Mi, wah keren. Simple. Nah, Re Mi, My Do Re Mi. Ya. Tadi teknologinya mungkin ada yang mau ditambahkan lagi untuk ini biar lebih jelas lagi? Ya, jadi kalau mungkin Mas Novan pernah ingat event-event kita di awal, Iya. itu ada interaksi dengan karakternya brand. Iya, iya Gitu benar. ya. Jadi itu namanya teknologi digital puppet. Digital, iya yang dia muncul di layar besar itu kan? Saat di screen Sambil terus Mas ngomong. Novan kan ngajak interaksi, Iya. dengan ngajak anak-anak untuk Benar saya ingat. main bersama, Iya. komunikasi rame-rame. Nah, ini adalah perkembangan yang next step-nya nih. Jadi kita bilangnya ini adalah VTuber, virtual YouTuber, karena ini juga ada satu tren di mana YouTuber itu kayak saya itu tampangnya tidak menjual. Jadi jadi kita bikin satu curhat ya. Jadi kita bikin satu karakter itu jadi yang ngomong tuh dia aja gitu. Saya di belakang layar. Iya. Nah, kalau zaman dulu teknologinya itu udah dikodein dengan keying. Jadi misalnya kalau kita ngomong A, itu kita tinggal pencet A, gitu ya, kayak gitu. Iya. Nah, kalau sekarang itu teknologinya sudah motion capture. Jadi dia akan meng-capture mimiknya kita, gerakan mulutnya kita, gerakan mata kita, gerakan kepala, tangan, dan lain-lain. Jadi ibaratnya kayak wayang, tapi kita gerakinnya udah langsung gerakin. Same time gitu langsung ya? Real time. Real time-nya langsung. Oh kayak gitu. Keren dong ya? Ya, dan kemudian websitenya sendiri juga sama. Kita nanti udah pakai virtual. Wow, keren. Makin nggak sabar buat nunggu ininya. Kak Siska, terima kasih banyak. Kita tunggu banget nih semuanya nih. Nanti pokoknya anaknya tadi Gary juga ya, udah nggak sabar pasti ya. Kak Siska, terima kasih ya. Terima kasih banget atas nama anak-anak Indonesia. Saya mengucapkan terima kasih buat inovasinya ya. Ya, kita iringi Kak Siska. Dan dia udah pergi dengan dirinya, tidak mau mendengar lagi. Ngomong-ngomong mengenai perjalanan 12 tahun. Kemudian kita memasuki ada si abang Covid ini, ya. Era pandemi di mana semua orang mulai rontok ya dari semua apa itu namanya, dari semua kriteria, semua bisnis dan lain, banyak banget ya yang kita lihat ya, teman-teman juga saudara dan lain-lain. Nah, tapi di Starlight itu lagi-lagi bukan masalah. Karena seperti yang tadi dibilang sama Ali juga harus cepat beradaptasi ya dengan go digital ya, kita berimprovisasi dan lain-lain. Wah, pokoknya ini keren banget pembicaraan hari ini. Saya yakin juga Star Friends bakal banyak dapat masukan ya dari bagaimana mereka selama 12 tahun bisa survive dengan tips-tipsnya, dengan kiat-kiatnya juga dan yang lain-lain. Nah, karena teman-teman juga udah ngedengerin, nah kayaknya nggak enak kalau nggak ngasih hadiah ya. Betul, hadiah ini ditunggu nih. Iya, ini ada hadiahnya nih. Apa itu hadiah, penasaran. Iya, sebenarnya dari tadi juga udah dapat hadiah masukan-masukan input ya dari teman-teman kita semua. Nah, ada 12 hadiah untuk seluruh Star Friends ya.
yang di rumah. Jadi sekarang kita langsung aja ke studio di sebelah karena akan ada rekan kita juga anak millennials. Ada Lintang di sana. Silakan Lintang. Halo, Hai Starfriends yang ada di rumah. Balik lagi padahal aku juga baru datang gitu kan. Aku Lintang yang bakal nemenin kalian nih. Aku mau bajak dulu nih ya dari Mas Novan karena aku mau bagi-bagi hadiah. Pasti Starfriends semuanya yang di rumah pengen kan dapat hadiah. Nah buat kalian nih yang belum tahu, kita lagi adain trivia quiz nih di Instagramnya Starlight @starlight.experiential. Kalian bisa cari ya kan, ada postingan tentang trivia quiz. Jadi trivia quiznya itu tuh tentang snake and ladder gitu kan. Jadi ular tangga gitu. Nah untuk sampai ke gedung Starlight, which is itu finish line-nya, kalian perlu dadu dong ya kan untuk maju berapa langkah gitu-gitu. Nah di sini kalian bisa tahu nih ya kan. Misalnya siapa punya dadunya berapa gitu-gitu. Nah habis ini kalian catat ya, perhatiin baik-baik karena itu adalah jawaban dari trivia quiz yang kalian harus jawab supaya kalian bisa menangin 12 hadiah menarik. Oke, gak perlu lama-lama lagi, langsung aja ya kita lihat, ingat dicatat ya. Oke, kita langsung yang pertama, ada siapa nih? Oke, ada Minhat. Nah, di sini Minhat punya 3 dadu. Yang pertama itu ada dadu 6. Jadi jalan nih 6, tuk 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 tuk. Terus jalan 4, terus jalan 2. Nih sahabat nggak tuh? Starfriends semuanya di rumah dicatat ya. Ini Minhat berarti punya 6, punya 4, punya 2 gitu kan. Soalnya nanti ada beberapa pilihan, kalian harus pilih kira-kira siapa yang bisa menuntun kalian ke gedung Starlight. Oke, lanjut yang kedua. Yang kedua ada Ria. Nah kalau Ria nih majunya 6 kali yang pertama, terus maju 6 lagi, terus maju 3 kali. Oke, nah kira-kira udah nyampe mana tuh ya Ria nih, maju-maju mulu gitu kan. Oke, lanjut lagi yang ketiga. Yang ketiga ada Ali. Nah nih Ali nih majunya pertama 5 kali nih, maju 5 kali, terus maju 3 kali, terus maju 2 kali. Oke, Lintang mau ngingetin ya buat kalian yang bingung ini apa nih tiba-tiba ada dadu gitu ya. Kalian bisa langsung cek aja Instagramnya @starlight.experiential. Kalian cari yang ada tulisan trivia quiz. Nah di situ kalian lihat kan ya ada ada rute gitu. Nah kalian butuh dadu untuk maju ke gedung Starlight. Nah di sini kalian bisa nemu jawabannya. Oke, tadi udah ada Minhat, udah ada Ria, udah ada Ali. Nah selanjutnya ada siapa nih? Oke, ada Gary. Nah kalau Gary ini maju 5 kali, terus habis itu maju 6 kali, terus habis itu maju 5 kali lagi. Nah Starfriends di rumah udah pada tahu ya, tadi kan udah lihat nih Minhat, ada Ria, ada Ali, ada Gary gitu kan dengan dadunya masing-masing. Kalian langsung lihat di Instagramnya Starlight @starlight.experiential dan langsung komen di postingan yang ada tulisan trivia quiz gitu. Langsung aja komen, misalnya kalian tadi pas ngitung-ngitung wah kayaknya Ria nih gitu kan, langsung aja komen Ria gitu. Karena kalian bisa mendapatkan kesempatan untuk menangin 12 hadiah yang pastinya kece banget. Nah udah segitu aja ya kan info trivia quiz dari Lintang. Sekarang mendingan kita langsung balik lagi ke panggung utama karena Lintang tahu nih ya Starfriends semuanya di rumah udah penasaran kan kira-kira obrolan apa lagi sih yang mau diulik-ulik lagi nih sama Mas Novan. Oke, balik lagi ke panggung utama. Makasih ya Lintang ya udah share tentang trivia quiznya. Nah sekarang balik lagi. Nah kita sama teman-teman saya nih yang hebat-hebat banget nih. Yang mungkin ada yang mau sharing-sharing, ada yang mau ditanya-tanya. Dari tadi kan saya nanya mulu nih. Kalian giliran ya. Giliran. Jangan susah-susah ya. Aduh, mantap ini. Kayak soal ujian. Kalau pilihan berganda apa esai? Oke. Dari tadi udah ditanya sama Mas Novan kan. Mas Novan kan udah nanya kita juga nih. Selama sepanjang kenal sama kita nih Mas Novan kira-kira supaya kita tetap berinovasi, berkreasi tanpa batas, ada nggak kira-kira pesan Mas Novan untuk kita nih untuk nanti kedepannya juga lebih baik, terus mewakili yang dulunya ex klien gitu mungkin ya, tapi kan sekarang saya jadi klien ya. Itu jangan disinggung lagi. Yang jadi partner kerja juga dulunya apa kira-kira ada nggak sih pesan-pesannya gitu buat kita
Ya, yang pertama sih pastinya kalau saya ngelihat teman-teman dari IO manapun lah pastinya ya, mereka tuh adalah orang-orang yang cerdas ya, mereka lah kayak street smart gitu loh. Jadi mereka tuh nggak pernah belajar, misalnya mereka lagi handle acara mengenai acara kedokteran, tiba-tiba mereka tahu aja tuh tentang kedokteran. Jadi kayaknya memang street smart dan harus cepat belajar. Yang pertama memang itu harus cepat belajar, cepat adaptasi tadi sekali lagi dari Ali ya. Dan yang kedua memang lagi-lagi balik lagi nih sebenarnya ke tipsnya Ria tadi, harus melayani klien dengan sebaik-baiknya, sepenuh hati. Jadi ya mohon maaf lah kalau misalnya dimarah-marahin. Saya lagi bagus tadi Ria udah bilang masukannya itu berupa omelan. Jadi omelan itu bukan yang langsung, bukan omelan yang tidak sayang, tapi mereka sayang. Benar. Dan kita juga dari sisi kita nih, buat teman-teman juga nanti yang sedang melihat teman-teman klien ya, mereka ini partner kerja. Jadi memang apa ya namanya partner ya harus tetap beriringan bersama, dan semua itu akan menjadi lebih baik, lebih sukses kalau kita memang bisa bekerja sama dengan baik. Bener bukan begitu? Walaupun di dalamnya sana klien, tapi kan pada saat di keluar itu kan berteman ya Mas. Benar. Karena kita nih sebagai orang luar, misalnya penonton yang datang ke sebuah acara atau konsumen yang datang ke sebuah event gitu, ngelihatnya bukan oh yang ini kan IO-nya ini, yang ini, karena ini jadi satu kesatuan. Kita yang orang luar tidak melihat ada pembagian itu semua. Jadi yang pasti ya tetap terus berinovasi, kreatif ya. Sebenarnya tadi udah dari kalian semua loh. Ini saya cuma mengulang-ulang aja. Gak ada ini ya, gak tahu. Nggak tahu, karena memang udah lengkap banget mereka ya. 12 tahun saya lagi juga bukan saat yang singkat ya untuk membangun sebuah event organizer yang benar-benar dari jatuh bangun dan sekarang tetap survive. Sekali lagi selamat untuk 12 tahunnya, mudah-mudahan terus menjadi 12 tahun yang kedua, 24 tahun, ke 36, terus selanjutnya, dan bermanfaat buat orang banyak juga. Oh ya Mas, Gitu. kita juga mau menyampaikan terima kasih buat seluruh klien, vendor, teman perjuangan online, offline. Thank you. Semuanya, mohon maaf, kami masih terus belajar untuk memberikan yang terbaik. Iya, sama-sama. Ucapan terima kasihnya sudah saya terima. Kalau sini terima kasih virtual. Selama ini udah mendampingi. Oke, terima kasih lah Mas. Terima kasih ya. Terima kasih banyak dan support kami lah intinya. Ada yang mau ditambahkan? Mungkin. Kalau dari saya, mungkin kita juga berterima kasih dengan adanya klien-klien kita yang makin beragam. Sebenarnya kita menambah pengetahuan kita juga semakin berkembang, semakin beragam ya. Kayak tadi eventnya dokter ya kita harus belajar gitu kan, menjadi seperti dokter ya, gitu, ya kan. Kalau misalnya kita ada event anak-anak ya kita juga harus belajar untuk berpikir anak-anak itu seperti apa sih, sehingga kita bisa tahu dunianya mereka gimana dan kita akan kembangkan ke sana gitu. Jadi semakin banyak kliennya yang datang ke kita yang makin beragam, nah itu pengetahuan kita basically juga kita ditantang untuk menjadi lebih baik lagi. Ya, jadi seperti tadi yang juga dibilang one stop solution ya. Jadi perusahaan dari manapun, perusahaan jenis apapun silahkan. Telepon. Come to Papa. Bisa ya. Bawah ini. Bisa tetap. Silakan hubungi kami. Ya. Dari Gary mungkin ada yang ditambahkan? Kurang lebih sama sih Mas Nofran. Intinya memang sekarang kita mulai ya. Kalau dulu kita istilahnya spesialis buat event anak-anak lah. Tapi sekarang kita udah puji syukur kita di masa pandemi ini malah cukup banyak beberapa brand baru yang masuk kita dengan target market yang berbeda nih Mas Nofran. Kayak misalnya tadi kita bilang putih tadi, nah itu kan kita mulai menggarapnya target anak muda. Nah kita coba eksplor lagi nih, kalau anak muda ini hobinya apa, event yang sesuai dengan anak muda apa, event musiknya, lebih ke situ sih. Jadi sekarang kita udah mulai cukup berkembang dari dalam hal target market kita mulai cukup banyak variasinya lah Mas Nofran. Itu sih. Dan itu saya kembali menemukan jawabannya kenapa mereka jadi tetap muda, karena lagi ngurusin hal-hal orang tua, tiba-tiba dikasih kerjaan untuk ngurusin anak-anak bayi gitu ya, muda lagi gitu. Ini agak sedikit susah. Sebentar. Nyindir kayaknya.
Oke, ya teman-teman semua ya, seperti acara-acara anniversary, ulang tahun dan lain-lain tuh Kak, biasanya kan kita diminta apa sih? Apa nih harapan kamu nih ke depannya, doanya, segala. Pastilah sebagai bagian dari keluarga besar Starlight ya, pasti punya harapan ke depannya nih. Nah, saya satu-satu dari kita dari ujung sana atau dari mana? Siapa yang buat? Oh, ujung ini. Kalau tadi di brief gak begitu. Briefnya kan dari sini nih. Oh iya. Kenapa Anda teriak senang? Oke, kita langsungin. Bapak itu bingung. Prompternya belum jalan soalnya tadi. Ini belum sesuai dengan skrip. Jadi tetap dari sini lagi ya. Ya, silakan. Ulang dari sini. Gimana? Tadi pengen serius jadi nggak ini loh. Serius sekarang serius. Oke. Jadi apa harapan Anda? Jadi untuk wish-nya sendiri untuk Starlight ya dan untuk kita semua lah, yang tadi udah Mas Novan juga bilang nggak harus 12 tahun ini kita nggak akan berhenti seperti ini aja, artinya terus melangkah terus, nggak cuma harus di angka 12 tapi nanti di angka 13, 14, 15 yang nanti mungkin insya Allah bisa diturunkan ke anak-anak kita. Amin ya. Dan pokoknya terus melangkah, terus maju, terus sukses. Amin ya. Starlight. Jadi intinya terus semangat ya. Semangat. Apapun. Ya. Apapun. Mau ada pandemi, mau ada apa tetap semangat. Pandemi itu bukan menjadi hambatan, tapi menjadi suatu kita untuk berpikir. Iya. Berpacu ya. Dalam melodi dong. Tapi ngomong-ngomong semangat, sebentar sebelum kita ke Ali ya. Ngomong-ngomong semangat, sebenarnya waktu saya dulu masih jadi klien kalian ya. 2 tahun. Ada saat di mana klien kita nih waktu itu merasa, aduh nih gimana. Tapi karena ngelihat kinerja kalian yang juga penuh semangat, kita jadi kayaknya, itu mereka aja semangat aja. Jadi bener-bener lah itu kayak lagi-lagi itu partner ya, jadi saling mengisi. Kayak ayo semangat nih. Tapi kalau misalnya kita nih klien udah lagi down-downnya terus ngelihat IO-nya juga yang ya menye-menye gitu ya. Udah down lagi. Tapi kan ini kan bitter Hamen kan, tetap bibir tersenyum, hati menangis, tetap semangat. Ya, dari Ali apa nih? Harapan, doa, mungkin wish-nya apa? Wish-nya kalau dari Ali kan memang kita gue di project sih Mas ya. Di Ya. project. Gue besarnya itu di offline. Jadi Nah. gue sih memang kalau bisa mudah-mudahan di waktu dekat ini project-project offline semakin berdatangan karena beberapa teman-teman saya sendiri masa-masa pandemi kemarin itu pekerja offline ini kan banyak yang istilahnya. Mungkin mereka memang kurang beruntung juga. Ya dengannya sekarang udah mulainya berakhir, mudah-mudahan ini berakhir. Jadi makin ada kesempatan lagi teman-teman untuk berkarya di offline ini lagi lah, bekerja-kerja offline. Ini salah satu contoh anak IO yang memikirkan orang lain. Ya. Kan juga memikirkan Anda. Ya, terima kasih loh. Maksudnya orang lain itu saya. Biasa mic-nya begini, sekarang mic-nya gitu. Iya. Bener kan? Kan bisa megang mic. Kan? Iya. Oke, terima kasih. Tapi bukan berarti nggak semangat ngerjain kerjaan Tetap online semangat. dong, tetap semangat ya. Cuma memang kalau kerja offline tuh kayaknya passionnya dapat ya, gregetnya tuh dapat ya. Bisa. Belum pernah kan tidur yang di seharga 150 juta. Nah, Gitu pernah ya. nggak tidur di kamar yang harga 250 juta? Wih, kliennya apa itu? Kamarnya 20 kali 30. Namanya? Muruk. WC-nya? 4. Tidur di ballroom, tidur Sambil di ngeliat lagi. tidur di atrium mall kan gitu Mas. Orang ke mall datang pagi-pagi rapi, cakep, ganteng, kita masih belum mandi. Kita yang penting cuci muka, sikat Cuci muka, sikat sempat gigi. Tapi ya, Bener nggak tuh, Mas? bener Bener banget ya? Star Friends ya, buat teman-teman benar nanti mungkin juga buat adik-adik yang nanti mau memilih karir, itu seru banget memang kalau kerja di IO ya, semuanya tuh kalau gitu terbentuk ya, Betul. mentalnya terbentuk, fisiknya juga terbentuk ya, semuanya. Bersihkan dulu ya. Terus kemampuan komunikasinya juga, kemampuan berpikir gila. Pokoknya mereka ini ya, kalau saya jangan nanti simpulannya terakhir aja. Ini buat nanti. Sekarang kami lihat dulu. Habis kata-katanya. Kami lihat dulu deh untuk wish dan doanya apa. Kita udah 12 tahun di sini, mungkin
secara internal kita menganggapnya semua teman-teman itu sebagai satu keluarga ya. Gitu. Jadi kita juga jalin kekeluargaan di sini. Pertemanan kita itu udah jauh lebih dalam dibandingin pertemanan. Kadang-kadang kita udah tinggal lihat-lihatan. Udah tahu ya. Gini. Nah, mungkin harapan saya ini tetap harus dipertahankan sih. Jadi kinerja kita, kecepatan kita, dan teamworknya kita itu tetap harus dipertahankan sih. Iya, benar. Kadang ya kalau kita datang ke tempat kerja dengan lingkungan teman yang udah kayak keluarga itu enak banget. Beda ya. Jadi semua itu nggak kepikiran lah. Mau ada bonus gaji apa segala, yang penting gua kerja gitu. Nggak juga ya. Pikir juga. Nggak, tapi membuat suasana tuh jadi kerjanya jadi lebih enak ya, lebih semangat gitu. Dan ada perasaan kangen. Iya nggak sih kalau misalnya kayak kemarin kita nggak working from office gitu kan, lihat, wah ini kangen nih mau ketemu Ali, mau ketemu Minat gitu. Buat ceng-cengan. Itu yang ada itu. Karena di lantai 3 tuh ceng-cengannya kayak udahlah, kita kalau bercanda ya sudah lah ya. Nggak usah dimasukin hati. Iya, karena emang udah nggak punya hati juga. Habis bercandaan di depan ada makanan. Iya. Oke. Itu Kalau ada hati ya perut lah, Mas. Lagi deh. Ayo. Oke, Gary, ada dari apa sendiri mungkin udah sebut semua ya. Rangkuman. Ya, kurang lebih sama lah. Tapi dari gua lebih mengamini aja. Semua ya. Amin doang bisa Bang. Amin aja. Udah. Dari doakan yang terbaik untuk perusahaan kita, tapi yang pasti harus kita ingat, kita akan terus berkreasi Tanpa batas. berkreasi tanpa batas ya. Itu tagline mereka, berkreasi, kreasi tanpa batas ya. Hashtag kreasi tanpa batas. Teman-teman semua Star Friends ya, sebenarnya banyak banget. Kalau ngomong sama mereka mah 24 jam nggak cukup ya. Kalau saya tuh bilang mereka ini orang-orang gila ya, gila kerja, gila kreativitas dan lain-lain. Dan saya nih kalau melihat teman-teman IO, mereka adalah sekumpulan orang-orang yang nggak boleh bilang berkata tidak ngerti, nggak tahu, dan nggak bisa. Mau apapun caranya, maupun di mana Haram hukumnya. haram hukumnya ya. Haram. Jadi mereka klien tidak pernah mengharapkan mereka mau terlontar kalimat, betul. saya nggak tahu, saya nggak bisa, nggak ngerti lah. Siapa lagi dong? Situ siapa? Ya itu, dan dengan 3 kalimat sakti itu, disitulah mereka terus dituntut untuk terus berkarya, berkreativitas, setiap ada memberikan yang terbaik ya, terus beradaptasi, kreativitas tanpa batas ya. Terima kasih buat Star Friends sudah menonton acara ini. Mudah-mudahan acara ini dapat memberikan input, inspirasi buat teman-teman, dan khususnya juga buat adik-adik yang nanti mungkin mau berkarir di IO. Enak banget ya. Jangan lupa untuk info lebih lanjut apa aja yang ada di Starlight yang bisa bantu untuk para brand manager, silahkan kunjungi starlight.id dan Instagram dan Facebook dan juga LinkedIn yaitu starlight.experiential. Sampai jumpa di acara berikutnya, Star Friends. Bye. Thank you.